Pertanyaan besarnya, siapa yang gantiin Mas Gibran? Saat ini sedang ada gerakan di belakang layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat dari Profesor Dr. Henry Satrio, seorang dosen ilmu komunikasi politik ini tidak bisa kita anggap sepele. Itulah yang terjadi sekarang. Bukan lagi perdebatannya mengenai bisakah Gibran dimaksudkan, bukan itu lagi sekarang. Tapi siapa pengganti Gibran? Kalau masalah Gibran dimaksudkan, itu sepertinya sudah hampir pasti. KDM itu melakukan pencitraan dari sekarang. Karena dia incer itu wapres. Dia tahu Prabowo nggak mungkin akan pilih tokoh dari partai politik lain. Mau pilih AHY, yang gedein Demokrat. Mau pilih Puan, dia nggak gedein PDIP. Mau pilih Julhas, dia nggak gedein PAN itu. Kalau yang kelihatan sekarang memang KDM mau diplot oleh Prabowo untuk menggantikan Gibran. Tapi kenapa berbagai kalangan pendukung Prabowo yang saat ini mendukung Prabowo keberatan dengan KDM, khusus kalangan agama? Karena sekarang berkembang situasinya. Kalau Prabowo tidak memaksudkan Gibran, Prabowo yang akan dimaksudkan oleh rakyat. Dan sepertinya Prabowo dan Gerindra menyadarinya. Ini wacana untuk memaksudkan Gibran bukan sekedar wacana lagi. Itulah makanya Sekretaris Jenderal Gerindra, Ketua MPR menyatakan sinyalnya dan memperingatkan menteri-menteri endorse-nya Jokowi yang notabene adalah pendukung Gibran untuk berhati-hati. Ini semacam kode politik atau penerangan kepada publik. Ahmad Muzani mengingatkan pembantu presiden agar tak menambah beban kerja Prabowo Subianto. Menteri sepatutnya turut meringankan masalah, bukan menjadi bagian masalah dengan kebijakan yang membuat kontroversi. Padahal kebijakan itu bisa diselesaikan di level kementerian. Sebaiknya saya kira pembantu-pembantu presiden memberi kajian yang lebih komprehensif, yang lebih mendalam, sehingga itu tidak menjadi beban masalah bagi presiden, padahal persoalan itu bisa diselesaikan di tingkat kementerian. Apakah pulau atau masalah-masalah lain, supaya presiden dibebani dengan persoalan-persoalan yang lebih strategis, lebih komprehensif, dan lebih bermakna bagi kepentingan dan kemajuan bangsa. Bisa saja ini adalah untuk menenangkan pendukung Prabowo yang ingin memaksudkan Gibran, sehingga dibuatlah narasi oleh Sekjen Gerindra ini, Ahmad Muzani. Bisa jadi untuk menenangkan karena desakan untuk memaksudkan Gibran ini bukan dari orang yang berlawanan dengan Jokowi saja, tapi dari pendukung asli Prabowo yang hampir tak bisa ditahan lagi. Karena begini kawan-kawan, memaksudkan Gibran itu katanya prosesnya panjang, melanggar ini, melanggar itu. Tidak. Semuanya tergantung dari pribadi Prabowo saja, presiden saja. Kenapa? Presiden menguasai 80% DPR. Apapun yang diinginkan oleh presiden saat ini, dengan mengatakan, itu, urus itu masalah pemaksulan Gibran. 1 hari selesai itu, besok pagi Gibran bisa selesai. Itu dari segi aturan politik. Kalau hukumnya panjang lah, MK segala macam. MK itu bisa dipecat Prabowo hari ini juga, kalau tidak menyetujui usulan dia, pengajuan dia untuk memasukkan Gibran. Itu intinya sekarang nih di negara kita ini. Presiden mempunyai hak veto yang sangat luar biasa, sama dengan Amerika mempunyai hak veto yang sangat luar biasa di PBB. Semuanya skenario politik. Ini kan tidak ada yang menjamin bahwa itu tidak berproses itu surat sekarang. Bisa jadi berproses, itu cari konsensus itu. Jadi tentang konsensus saja. Artinya memaksudkan Gibran ini tidak bisa ditahan lagi oleh Prabowo. Dan Prabowo sepertinya sudah mempersiapkan KDM, kan begitu? Tapi kenapa KDM ini ditolak oleh pendukung Prabowo sekarang ini dari kalangan agama? Kan begitu pertanyaannya. Kemudian ada lagi nantinya terakhir. Kenapa anak abah ini akhirnya keberatan Anies Baswedan masuk menggantikan Gibran? Semuanya saling berkaitan. Keberatan Prabowo untuk memaksudkan Gibran ini membuat para pendukungnya mengatakan Prabowo adalah presiden omon-omon. Pidato besar, tindakan tak ada. Sudah sedemikian parahnya dibuat oleh menteri-menteri yang di-endorse oleh Jokowi kemarin. Baik pulau macam-macam yang dikatakan oleh Sekjen Gerindra tadi itu. Tapi Prabowo NATO. No aksi, talk only. Hanya ngomong-ngomong besar, aksi tak ada. Dari keseluruhan tersebut, endorse 17 menteri dari Jokowi itu sebenarnya gampang dihabisi. Maskulkan Gibran, menteri itu dilewatkan semua. Karena kalau Gibran sudah dimaksudkan, mengikut semua menteri-menterinya itu dalam persepsi para pendukung Prabowo. Sikapmu sebagai komandan pasukan khusus dulu yang berani tegas, berani ngambil risiko, yang berani juga dalam tanda petik dipecat segala Berani mundur ya? Berani mundur juga begitu. Nah ini sekarang pendukungnya tahu Prabowo tak mungkin menahan Gibran, tak mungkin tidak memaksudkan Gibran, hanya menunggu waktu. Namun mereka melihat kok yang dipersiapkan KDM ini sangat ditolak oleh kalangan agama yang mendukung Prabowo. Presiden kita berkali-kali berteriak, ayo perangi koruptor, saya akan perangi koruptor, saya tidak takut itu ancaman koruptor. Sudah bagus kalimatnya, sudah bagus kata-katanya, tapi sekarang yang kita minta adalah actionnya, tindakannya. Korupsi nggak bisa dihapus dengan kata-kata, korupsi nggak bisa dihapus dengan teriak-teriak.
Ya, ini salahnya para pendukung yang masuk belakangan ke Prabowo. Dari kalangan agama ini kan belakangan masuk ke Prabowo. Dulunya adalah para pendukung Anies Baswedan yang beralih mendukung Prabowo. Salah mereka juga. Prabowo hampir tak pernah membuktikan ucapannya. Rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Saat mendengar jawaban Prabowo ini, Gibran Rakabuming Raka yang tengah duduk langsung berdiri dan seolah mengajak para pendukung untuk menyemangati pasangan calon presidennya tersebut. Mereka harus ngerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI. Masa kita takut? Apalagi guru-guru akan membantu saya. Ya. Berani, tidak takut. Itu selalu digaungkan oleh Prabowo. Tapi untuk membuang menterinya yang bermasalah dan memasukkan Gibran, ternyata Prabowo tak berani. Inilah yang membuat para pendukungnya menjauh. Itu kalau Gibran tidak dimaksudkan dan 17 menterinya itu tidak dibuang. Tapi kemudian pun Prabowo kalaupun memaksulkan Gibran, para pendukungnya tetap menolak. Karena kader pengganti Gibran itu KDM. Tapi kenapa ya kalangan agama ini sangat menolak KDM ini sekarang? Padahal dari rekam jejaknya, konten-konten yang dia buat itu kan berpihak kepada rakyat kecil. Apakah seperti yang dikatakan oleh Henry Satrio, ini hanya pencitraan saja? Bisa jadi begitu. Tapi yang akan kita analisa sedikit, kenapa kalangan agama pendukung Prabowo ini keberatan sekali KDM pengganti Gibran? Tentu saja dari segi agama barangkali. Kalau kalangan agama keberatan, KDM menggantikan Gibran, artinya ada yang salah dengan KDM ini yang bertentangan dengan agama. Agama manapun, kita tidak berbicara agama Islam, Kristen, Hindu, dan lain-lain, tidak. Artinya ada pandangan, cara berpikir dari KDM ini yang bertentangan dengan agama. Kita tidak tahu cara berpikir sebenarnya. Yang kita tahu, apa yang dikatakan dia, yang menurut dia itu keyakinan dia. Dari pidatonya, yang akan saya share kepada kawan-kawan, saya bisa menganalisa KDM ini masih bersifat zaman dulu, feodalisme. Dia membagi rakyat Indonesia ini berkasta-kasta. Ada orang bawahan, ada orang atasan. Ini sangat bertentangan dengan agama yang ada di Indonesia. Bertentangan dengan Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya seluruh kita ini sama. Nggak boleh orang itu dicap baik atau buruk kalau perbuatan dia itu belum kita ketahui. Persepsi begini sangat berbahaya. Bukan hanya masalah agama nanti, bisa-bisa ke ras. Ras itu apa? Ada orang unggul, ada orang yang tidak unggul. Ada orang yang harus diistimewakan, ada yang tidak diistimewakan. Yang terjadi pada Gibran kemarin, kan ada keistimewaan tertentu dilengketkan kepada Gibran. Sementara anak muda yang lain tak bisa mencalonkan diri menjadi wapres. Kan di situ letaknya. Keistimewaan ini hanya terjadi pada waktu kita dijajah. Bahwa yang menjajah itu lebih mulia, yang dijajah itu hina. Beda. Pemimpin, Pak. Kalau Anda ingin bebas hidup kayak orang lain, jangan jadi pemimpin. Karena pemimpin itu Brahmana. Dalam kaidah kebudayaan, Brahmana, Waisa, Satria, Sudra, itu bukan penggolongan manusia, tapi tingkatan manusia. Kata kaum Brahmana, ketika ada orang berjudi, biarin. Namanya juga Sudra. Tapi bukan dalam perspektif syariat ya, ini pandangan kebudayaan. Ya Sudra itu kebahagiaannya itu, kupluk-kupluk dan gak gede dan gak merugikan negara. Nyambung ayam, Sudra. Joget-joget di tempat gelap, itu Sudra. Karena Sudra itu memperoleh kebahagiaan secara material. Gitu loh, ganti-ganti istri itu Sudra. Karena meletakkan kebahagiaan pada aspek material. Sudra itu hukumnya cuma dua. Bibir basah, kanyut basah. Sudra. Kalau Sudra itu, ya begitu. Kalau Sudra itu yang diomongin itu. Nah, sehingga kalau kaum Brahmana, dia sudah sejak kecil filosof, ketatanegaraan, minumnya beda, puasa Senin Kamis, enggak puasa Senin Kamis lagi kayak Gus Miftah. Karena kaum Brahmana tiap sehari puasa, sehari enggak. Udah beda kelasnya, makomnya beda. Jadi kalau honornya beda, memang makomnya juga beda. Ini penting. Nah ini tingkatan ini penting, beda. Sehingga kalau dia bersinggasana, bertahta, bukan dia tidak mau campur, tapi tingkatannya. Nah, sehingga Mas Sujiwo Tejo itu kenapa nggak setuju sama demokrasi? Kenapa? Mas Dedi, demokrasi itu dipilih, kata dia. Nanti Sudra jadi pemimpin. Jadi kalau Sudra jadi pemimpin, yang diomonginnya bukan tata negara, bukan filsafat, bukan nambah istri, honor ditaikin, nggak puasa, makanan enak. Ini bahaya bagi negara.
Inilah barangkali yang membuat kalangan agama keberatan KDM ini menggantikan Gibran. Kalau Gibran sengaja diistimewakan oleh kalangan tertentu kemarin itu untuk menjadi wapres, untuk bisa mencalon menjadi wapres bersama Prabowo. Kalau KDM ini sudah merasa dirinya mulia, yang hanya dimiliki oleh Firaun, yang hanya dimiliki oleh iblis, merasa dirinya lebih mulia dari orang lain. Dari agama ini sangat salah, kesombongan. Nah, terakhir, kenapa anak abah ini keberatan Anies Baswedan dijadikan pengganti Gibran? Bukankah kalau menjadi pengganti Gibran menjadi wapres? Logikanya sederhana anak abah ini. Menjadi wapres itu kan ban serap saja itu, ban serap. Tak bisa berbuat apa-apa. Sementara ideologi dari Prabowo ini jauh berbeda dengan Anies Baswedan. Apalagi setelah dilihatnya di kadernya KDM ini oleh Prabowo yang ternyata adalah orang manusia sombong menurut kalangan agama. Artinya kalau Prabowo memilih KDM itu, orang bisa melihat bahwa Prabowo ini adalah orang yang memang sombong juga. Kata-katanya saja yang omon-omon. Peduli kepada rakyat kecil. Tapi sebenarnya dia hampir mirip dengan KDM. Hanya pencitraan saja. Hanya karena ingin berkuasa saja. Sejatinya, aksi dan di dalam hatinya bukan seperti itu. Tujuannya bukan untuk rakyat. Itu intinya. Inilah yang dilihat oleh anak abah sehingga mereka keberatan. Inilah yang dilihat oleh pendukung Prabowo yang sekarang menjauh. Bahkan mereka tidak peduli lagi. Gibran mau dimaksudkan pun, kalau penggantinya KDM, no way. Sekarang apa saran kita kepada Prabowo? Agama Islam menyatakan bahwa kekuasaan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia akan cabut kekuasaan itu kapan saja dan di mana saja sesuai kehendaknya. Selagi berkuasa, carilah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.